Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Nah ini alhamdulillah ya teman-teman udah gajian. Kalau teman-teman gimana nih, udah gajian belum? Komen ya di bawah. Nah ini aku masukin uangnya ke dalam dompet pintar sesuai dengan anggaran yang udah aku bikin ya teman-teman. Nah kalau misal teman-teman mau lihat cara aku membuat budgeting di bulan September ini, teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya ya. Jadi gini ya teman-teman, aku itu setiap bulannya itu beda-beda teman-teman cara aku membagi budgetnya. Karena aku menyesuaikan dengan kebutuhan di bulan tersebut. Kadang pakai metode persen, kadang memakai metode banyak ya teman-teman. Kadang nggak pakai metode sesuai dengan kebutuhan di bulan tersebut. Kalau teman-teman gimana nih? Pakai budgetingnya pakai metode apa? Nah jadi ini ya, masukin uangnya sesuai dengan catatannya ya teman-teman. Kayak ini ya, untuk lauknya dari pekan 1 sampai 4 itu sebanyak 200.000 dan di pekan 5-nya sebanyak 50.000. Nah biasanya untuk pos di lauk ini sebanyak 900.000 ya teman-teman. Ini aku kurangin karena uangnya udah dipakai untuk dana keinginan ya teman-teman. Nah ini ya, gas sebanyak 100.000, kemudian untuk dana darurat sebanyak 150.000. Nah ini kalau misal teman-teman ngikutin video aku dari awal, teman-teman pasti tahu nih, kalau di pos yang ketiga itu banyak macamnya ya teman-teman. Tapi untuk di bulan ini hanya satu saja, yaitu untuk dana darurat. Karena uang 500.000 ini mau aku tabung untuk tabungan traveling. Karena aku tuh pengen banget teman-teman bisa liburan. Dan keinginan aku ini gak mudah ya teman-teman. Kalau bagi aku gak mudah. Jadi aku menabung. Nah ini sisa anggaran di bulan Agustus ya teman-teman. Hanya sebanyak 2.000. Karena banyak pengeluaran ya. Oh ya teman-teman, di awal video tadi aku menampilkan video lomba ya. Ala-ala 17-an ya teman-teman. Walaupun pelaksanaannya itu nggak di tanggal 17 Agustus tapi untuk seru-seruan keluarga ya teman-teman. Nah ini aku mau share sama teman-teman semuanya cara membuat budget dengan metode persen. Nah kayak gimana tuh? Simak ya. Nah, yaitu pakai metode 50, 30, dan 20%.
Nah, di mana yang 50%-nya itu untuk kebutuhan sehari-hari dan tagihan wajib. Kebutuhan sehari-harinya itu kayak konsumsi, untuk beras kayak gitu, untuk lauk. Kemudian untuk belanja bulanan kayak gitu ya, teman-teman. Dan tagihan wajibnya itu misal teman-teman mau bayar SPP anak kah, atau mau bayar listrik. Nah, itu masuk ke 50% ini ya, teman-teman. Nah, kalau misal gaji di rumah tangga teman-teman ada 4 juta, berarti 2 jutanya itu untuk kebutuhan sehari-hari dan tagihan wajib. Kemudian 30%-nya itu untuk hiburan dan keinginan lainnya. Dan 20%-nya itu untuk tabungan dan investasi ya, teman-teman. Dan sedekah itu juga masuk ke 20% ini ya. Nah, cara ini nih udah pernah aku pakai di bulan Maret 2023 ya, teman-teman. Tapi eh, nggak terlalu sesuai ya, kayak 50-30-20 itu. Karena di konsumsinya aja sebanyak 60% ya, teman-teman. Karena nggak cukup kalau misal 50% di rumah tangga aku. Jadi aku menyesuaikan dengan kebutuhan di rumah tangga aku ya, teman-teman. Nah, kemudian aku mau share juga gimana kalau misal kita ada hutang atau cicilan. Gimana baginya coba? Nah, jadi baginya kayak gini ya. Hutang atau cicilan itu kalau pakai metode ini gak boleh lebih dari 30% dari gaji ya, teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman ada hutang atau cicilan, itu nggak boleh dari 30% ya. Lebih dari 30%. Kalau misal 10% atau 20% it's okay, atau 30% lah maksimalnya ya. Tapi kalau udah lewat dari itu nggak disarankan ya, teman-teman. Nah, ini ya. Kalau pakai metode ini, hutang atau cicilannya itu sebanyak 0 sampai 30%, tidak lebih dari 30%. Nah, jadi cara baginya gimana nih? 50 30 20. Nah, kalau misal gajinya kayak aku ya. Misal gajinya di rumah tangga teman-teman ada 2.500.000, berarti hutang atau cicilannya itu nggak boleh lebih dari 750.000 per bulannya. Ini aku bahasnya gaji per bulan ya, teman-teman. Kalau misal gaji harian atau gaji mingguannya itu beda lagi ya. Nah, kalau misal teman-teman ada hutang atau cicilan, teman-teman dahulukan dulu ya membayar hutang atau cicilan tersebut. Nah, sisanya baru ditabung ya, teman-teman. Tapi kalau misal cicilan atau hutangnya udah lunas, baru teman-teman bisa banyakin tabungan dan sedekahnya ya.
Nah, kalau misal ada rezeki tak terduga, misal ada rezeki tak terduganya itu misal 300.000 ya. Nah, yang 200.000-nya itu teman-teman bayarkan untuk hutang dulu. Dan 100.000-nya itu teman-teman masukin ke dalam dana darurat kayak gitu ya. Karena kita itu harus dahulukan hutang ya teman-teman. Karena kalau hutang itu bakal kita bawa sampai mati ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman semua ada hutang atau cicilannya itu, dahulukan dulu untuk membayar hutang dan cicilannya ya. Nah, kalau pakai metode ini 50%-nya itu untuk kebutuhan sehari-hari dan tagihan wajib. Terus 30%-nya itu untuk membayar hutang dan 20%-nya itu untuk tabungan dan investasi. Tapi balik lagi ke yang aku jelasin tadi ya teman-teman. Dahulukan dulu untuk membayar hutang ya. Dan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau misal kedua itu udah tercukupi, baru teman-teman bisa menabung. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman yang punya hutang atau cicilan, semoga Allah permudah untuk teman-teman membayarnya ya, untuk melunasinya ya. Semoga rezeki kita dibukakan oleh Allah selebar-lebarnya. Makasih udah nonton ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.